Indriani. Itu Bu, apa namanya? Mikrofonnya Bu Indriani. Ya kurang dengar saya. Nya belum dihidupkan Bu. Ini loh, punya Ibu. Nggak dengar Ibu. Udah dengar Pak? Udah dengar. Kecil. Halo, selamat malam. Selamat malam Jonathan, Pak Malam. Mama Magdalena, apa kabar? Puji Tuhan Om. Udah sembuh saya, besok kembali ke Kediri. Oke, sip, mantap. Pak, Bisa dengar ya suara saya ya? Ya Om. Oke. Ya, selamat malam Bu Marta, sudah bergabung bersama kita. Baiklah teman-teman semua, kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini. Dan kita akan kembali kepada koordinator malam ini, Ibu Indriani. Oke, selamat malam Pak John. Selamat malam Ya, Bu selamat Marta. malam. Selamat malam Bu Marta. Selamat malam Pak Ponidi, Bu Magda. Selamat malam. Selamat Yesus memberkati kita semua. Dan kami percaya lewat ibadah CLCC pada malam hari ini, percaya yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan ya. Terima kasih yang percaya, lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke. Ya, saya mau bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 20 Juli. Host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sarambunan MA dari Kediri, dan yang menaikkan doa profetik ya Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, dan selanjutnya pengumuman dibawakan oleh Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru, dan doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA, dan selesai. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, selamat malam Bapak. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat ibadah CLCC pada malam hari ini ada mujizat-Mu terjadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melawat kami semua yang ikut ibadah Zoom pada malam hari ini. Dan kami buka ibadah Zoom pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini dan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan haleluya. Amin. Kami kembalikan ke PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Oke, praise the Lord. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menaikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Oke. Haleluya. Oke. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Bilang amin. Dan sungguh amat baik dalam hidup kita semua ya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Ya, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Dia Tuhan yang layak disembah, Dia Tuhan yang kudus. Kita patut tinggikan Dia malam hari ini. Berkata haleluya, haleluya, Engkau Allah yang berkuasa. Bersama katakan layak disembah. Engkau Allah yang berkuasa. Layak disembah. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Belanja di Shopee Live semua diskon 50%. Kita percaya bahwa Tuhan berikan kita kuasa ya untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kita
di bawah kaki kita ya. Di bawah kaki Yesus tentunya. Amen. Mari semuanya kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh yes. Haleluya. Kuasa. Hari Raja kita mengaku awal kakiku cepat pakai kuasa dari Raja mulia. Lah Allah ada bersama bersama dari lawanku. Lah Allah ada bersama kau beri dalam meskipun Allah memberi kebaikan bersama beraya. Engkau Raja segala raja, jadi berkuasa. Hari semua umat Tuhan bersama-sama diberi kuasa dan Raja kita menampilkan misi di mana? Di bawah kaki dari pakai kuasa dari Raja mulia. Ada bersamaku siapa dari lawanku. Allah ada bersamaku siapa dari lawanku. Allah ada bersamaku siapa dari lawanku. Angkat suaramu. Untuk besar kau Tuhanku, Engkau beri hidupku, Engkau beri dengan diriku, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kebenaran, untuk sorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja, Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau layak disembah. Engkau Tuhan, telah bukti terbukti. Menyembahmu Tuhan selama-lamanya, berkatalah sungguh besar. Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan, Engkau beri hidupku. Berdiri dengan iman mendalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Engkau beri hidupku, Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Yesus nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Amen. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita ya. Untuk kita mendengar firman Tuhan malam ini, dan selamat datang buat teman-teman kita semua yang sudah berkumpul ya.
Di malam hari ini, malam yang luar biasa, indah bersama dengan kita. Wow, Ibu Rosalin dari Jerman sudah bersama kita malam ini. Pak Darmawan Lim, Pak Frans Angki, puji Tuhan Bu Weli, dan semua kita yang hadir. Ibu Ratna Marlina juga dari kota Pekanbaru. Oh, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah saudara sekalian, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dan doa untuk firman Tuhan akan dinaikkan oleh sahabat kita kasih Tuhan pada malam hari ini adalah Bapak Frans Angki Kuara dari kota Bekasi. Bapak Ibu sekalian, mari kita naikkan puji syukur doa kepada Bapa di surga. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami telah diberkati oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Kami telah diberikan kesempatan hidup dari pagi hingga malam hari ini ya Bapak. Bapak telah memelihara kesehatan kami ya Tuhan Yesus. Dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Saat ini kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia-Mu menyertai dan melindungi kami pada saat kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Ya, Bapak Yesus. urapi Bapak John Sarbunan dengan kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Karena dia akan memberikan firman-Mu bagi kami Tuhan yang haus akan firman-Mu ini ya Bapak. Yes. Tuhan Bapak Surgawi, dengarlah doa kami ini ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus Bapak mau berkati kami semua saat ini. Ampuni segala dosa dan salah kami yang kami telah membuatnya pada hari ini ya Tuhan Yesus, dari pagi hingga malam hari ini. Supaya doa dan penyembahan kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, berfirmanlah kami Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord, terpujilah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan bersama-sama siapkan hati kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Oke, puji Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan malam hari ini firman Tuhan yang diangkat tema yaitu masalah membawa berkat. Apakah benar masalah membawa berkat? Itu sudah pasti. Jadi ketika saudara-saudara dalam masalah, ingatlah bahwa masalah itu di balik itu ada berkat yang Tuhan sediakan bagimu ya. Ini bukan bicara masalah blessing in disguise, maksudnya berkat terselubung, tidak. Tapi justru di saat-saat engkau mengalami masalah, namun engkau tidak kecewa kepada Tuhan, engkau tidak meninggalkan Tuhan, engkau tidak putus asa, engkau tidak khawatir, engkau tidak takut, engkau tidak goyah imanmu, engkau tidak mundur dari Tuhan, engkau tidak meninggalkan ibadah-ibadah saat engkau dalam masalah, melainkan engkau tetap terus beribadah di tengah-tengah pergumulan, persoalan, beban, penderitaan, engkau masih tetap setia, maka saya percaya masalah ini membawa berkat bagi saudara-saudara sekalian. Katakan amin. Tapi kalau orang mengalami masalah, persoalan, pergumulan, lalu imannya mulai lemah, mulai khawatir, mulai takut, mulai putus asa, mulai kecewa dengan Tuhan, dan mulai meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah-ibadah seperti ini, maka masalah tetap menjadi masalah. Masalah tidak akan pernah membawa berkat kepada saudara. Masalah akan membawa berkat bagi engkau dan saya yang tetap cinta Yesus dan tetap setia pada Tuhan. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak taat, engkau tetap taat. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani. Maka saya percaya di tengah-tengah persoalan, justru Tuhan berkarya di tengah-tengah masalah yang kau hadapi, dan masalah itu akan membawa berkat bagi saudara-saudara sekalian. Katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara siap terima pertolongan Tuhan? Dia siap terima berkat di tengah-tengah persoalan yang kau alami saat ini. Lambaikan tangan. Dan mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, untuk bisa membuat kita memahami, mengerti, maka sebagai pendahuluan, sebagai pengantar, kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita malam ini, terambil dari 1 Tawarik 4 ayat 10, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin, yang kemarin absen ya, karena beliau sedikit dalam masalah, dalam pergumulan,
Namun tadi saya telepon dan saya sudah berdoa dan puji Tuhan. Ternyata masalah yang dia alami sakit itu, Tuhan sudah berikan dia pertolongan. Itu adalah berkat malam hari ini bagi Ibu Rosalin. Silakan Ibu untuk ayatnya 1 Tawarik 4 ayat 10. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Kesempatan pada saya. Satu nats bacaan ke Alkitab hari ini 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Amin. Berapa banyak sudah pernah dengar lagu ini? Diambil dari ayat ini. Kiranya engkau memberkati aku. Bagaimana saudara? Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, ini adalah lagu pujian yang diambil dari ayat ini, 1 Tawarik 4 ayat 10, bahwa benar-benar di saat engkau mengalami masalah, engkau tetap setia kepada Tuhan, engkau tetap percaya kepada Tuhan, engkau tetap giat melayani Tuhan, engkau tetap berkata, aku cinta Yesus, aku tetap ingin dekat dengan Tuhan, aku ingin terus untuk memuliakan Tuhan, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang aku dengar, bahkan apa yang bisa aku beri, aku persembahkan, karena aku percaya apa yang aku lakukan ini akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, di saat-saat engkau mengalami masalah, saya percaya pasti ada jawaban, pasti ada pertolongan, pasti ada kemenangan, pasti ada jalan keluar, bahkan pasti membawa mujizat dan kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya percaya malam ini saudara-saudara sudah sakit-sakitan, mau sakit, tidak ada semua orang yang mau sakit, semua orang maunya sehat, maunya kuat, maunya sembuh, maunya pulih, maunya dalam keadaan baik, kalau boleh tidak ada masalah. Tetapi kalau Tuhan izinkan mengalami masalah, dan masalah itu berupa sakit, menghadapi masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah menantu, masalah mertua, masalah cucu, masalah pekerjaan, masalah segala macam yang kau hadapi ini, namun engkau tetap setia, maka saya percaya Bapak Ibu, engkau layak terima pertolongan. Justru masalah itu membawa anak, nama itu artinya kita. Yabes berkata berlimpah-limpah bagi seorang Yabes yang sakit-sakitan, Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah, itu doanya. Lalu yang kedua dia bilang apa? Dan memperluas daerahku. Jadi daerah wilayah dia diperluas. Saudara-saudaraku, daerah kesuksesan, daerah kemenangan, daerah kemunculan, daerah mujizat, kesembuhan, daerah kebaikan, daerah pertolongan Tuhan, daerah-daerah yang diperluas oleh Tuhan. Itu yang dia minta di dalam doanya. Lalu yang ketiga dia bilang apa? Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Itu yang dia minta, tangan Tuhan menyertai dan melindungi dia. Kita butuh penyertaan Tuhan, Tuhan Immanuel. Jadi di tengah-tengah mengalami masalah, ingatlah bahwa Tuhan bukan cuma memberkati engkau, Tuhan bukan cuma memperluas daerahmu, tapi Tuhan juga akan menyertai dan melindungi engkau. Dari mana Tuhan melindungi kita? Dari apa, saudara? Dari malapetaka. Dan apa yang terjadi? Kalau kita diberkati, daerah kita diperluas, kita dilindungi. Kita berkata dalam ayat ini, sehingga kesakitanku itu, permintaannya itu. Jadi lihat di tengah-tengah masalah ini, Tuhan masih mengabulkan permintaan saudara. Jangan kau putus asa, jangan kau berkata, Tuhan tidak dengar doaku, Tuhan pilih kasih orang lain ditolong Tuhan, aku kenapa tidak ditolong Tuhan? No, jangan pernah kau berkata itu. Justru di tengah-tengah persoalan ini, Tuhan mau engkau tetap lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Seperti Yabes ini, saudaraku ya. Dan ternyata Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudara, terkadang
Tuhan izinkan masalah di hidup orang percaya. Agar apa? Tujuannya agar engkau belajar lebih dekat dengan Tuhan. Ya, saudaraku, agar saudara dan saya bisa mendapat berkat berganda, ya, berkat berganda, double porsi, saudaraku. Nanti kita lihat apakah ada berkat berganda, nanti kita akan lihat di sini, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo ingat aku, jangan kau melupakan aku Tuhan Allahmu. Ayo lebih dekat dengan Tuhan, ayo lebih dekat dengan aku Yesus. Ya, saudaraku. Terkadang orang kalau tidak ada mengalami masalah, terkadang dia mulai jauh dari Tuhan. Mulai, saudaraku, mulai Bapak Ibu sekalian, mulai tanpa terasa, dia mulai menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi saya berkata untuk Anda sekalian, di tengah-tengah persoalan engkau tetap setia beribadah. Engkau akan lihat penyertaan Tuhan akan nyata bagimu. Kalau engkau serius dengan Tuhan, Tuhan itu lebih serius lagi, ya. Tuhan tidak akan pernah main-main, saudaraku. Tuhan melihat kesungguhan hati saudara, kesetiaan ketaatanmu. Orang-orang demikian ini dia layak terima pertolongan, layak terima mujizat Tuhan, ya. Ada berkat berganda, berkat double porsi baginya. Dan dapat kita akan baca, lihat malam hari ini dalam Injil Yohanes 11 ayat yang ke-52 sampai dengan 54, saudaraku, ya. Besok pagi kita akan masih membahas ayat ini, Yohanes 11 ayat yang ke-55 sampai 57. Dan besok malam kita akan masuk di Yohanes pasal 12. Mari kita lihat dari ayat-ayat ini saja, saudaraku, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengerti bahwa ada masalah itu membawa berkat bagi dia. Mari kita lihat, saudaraku. Yang pertama, orang yang mengerti masalah membawa berkat, siapakah dia? Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Katakan mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti tujuan misi Yesus selain mati di kayu salib itu apa? Supaya Yesus juga membawa persatuan di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, ini adalah nubuatan dari imam besar yang bernama Kayafas, ya. Kemarin kita sudah bahas itu, seorang imam besar, Tuhan pakai dia untuk menegur umat Tuhan pada waktu itu. Dan hari ini, saudara, apa yang dia katakan itu benar-benar terjadi. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 52. Ya, Yohanes 11 ayat 52. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Amin. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, masalah membawa berkat, berkatnya apa, saudaraku? Yang pertama di ayat ini akan membawa kita itu mengerti. Mengerti bahwa tujuan misi Yesus selain dia mati di kayu salib, yaitu dia membawa persatuan. Umat Tuhan yang tercerai-berai itu kembali dikumpulkan, dipersatukan kembali. Nah, itu yang dikatakan dalam nubuatan seorang imam besar yang bernama Kayafas. Ini berkat, saudara-saudaraku, ya. Jadi masalah terjadi ini supaya saudara-saudara bisa melihat berkat Tuhan dicurahkan, saudaraku. Ya, Bapak Ibu. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Masalah membawa berkat, saudaraku. Masalah membawa berkat kepada siapa? Yang kedua, ini dia. Kepada orang yang melewati hari hidupnya bersama dengan Tuhan tanpa rencana jahatnya di hati. Kalau hati saudara tidak punya rencana-rencana jahat, maka di tengah-tengah mengalami persoalan, pergumulan, tantangan, penderitaan, saudara tetap menjaga hati supaya tidak berbuat jahat, maka itu masalah akan membawa berkat bagimu. Tapi selama hatimu jahat, masalah tetap masalah, tidak akan ada berkat, tidak akan ada jalan keluar, ya. Makanya banyak orang depresi, stresnya di situ, saudaraku. Makanya ibadah ini penting, kita menjaga hati kita. Ayatnya, Yohanes 11 ayat yang ke-53. Ya. Yohanes 11 ayat 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Amin. Dengar Pak John? Halo? Nah, Nggak ada suara Pak John. suara Ibu bisa saya dengar. Apakah suara saya bisa didengar juga? Oh. Nggak dengar Pak John? Ya. Oke. Suara Ibu bisa dengar. Pendeta suara didengar. Bisa dengar ya suara saya?
Udah. Oh, Bu Weli Ya. dengar. Oke, mungkin masalah signal ya. Ini masalah signal mungkin pas dia putus memasuki Jerman. Saya bacakan sekali lagi, Pak John. Halo? Pak John? Pak John, suaramu hilang itu, Pak John. Iya. Oke. Semua di Indonesia bisa dengar suara saya? Oke, tunggu kalau gitu. Ini mungkin masalah di laptopnya ya. Oke, dengar. Bisa dengar, Bu Weli? Dengar. Oke, sebentar. Sudah dengar ya? Oke. Sudah. Ya, silakan Bros, bisa bacakan Ya. ayatnya. Yohanes 11 ayat 53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Amin. Amin. Perhatikan, ini yang dialami oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ya, yang benar-benar mereka benci dengan Yesus. Karena mereka benci, mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Bagaimana dengan kita sekarang? Yang pada malam hari ini saat engkau dalam masalah engkau tetap Tuhan. Ini ayat yang menjadi kesukaan. Oke, baik. Suaranya Sebentar. putus-putus, Pastor. Ya. Baik, oke. Bisa dengar suara saya, teman-teman? Ya. Oke, bisa Ya dengar sudah, ya? Pak John. Pak John, suaranya agak broming, Pak John. Oh, broming. Oh, ya. Ya, mungkin tenggelam. karena feedback di sini. Oke. Baik, sebentar. Saya ya, ini ada sedikit masalah signal memang ini. Mau dimatikan, kamu buat apa kamu matikan? Sebentar. Orang, dimatikan. Jadi, Haleluya. Suara saya, teman-teman semua? Ya. Oh. Bisa. Ya, bisa dengar ya? Rosalin? Bisa dengar. Ya, Pak John. Oke, bisa dengar ya? Oke, ini masalah signal di sini. Jadi memang ini menyebabkan karena arusnya terlalu padat sehingga agak kuat ya. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu tetap tenang aja. Oke. Oke, mungkin Bu Rosalin bisa bersaksi sebentar tentang pertolongan Tuhan untuk Bu Rosalin ya. Ya, kemarin bisa, Pak Pak Darmawan John. sudah ceritakan pertolongan Tuhan buat teman-teman ya di CLC sini. Ya, kemarin Ibu Rosalin nggak bisa ikut ibadah karena memang dalam kondisi benar-benar ya, lagi sakit serius itu. Ya, silakan Bu Rosalin sambil menunggu ya. Ya. Oke, Pak John.
Saya sangat berterima kasih kepada Ya. teman-teman yang telah mendoakan saya, yang mana saya satu hari sama sekali tidak bisa bangun dan tidak bisa jalan karena lemah sekali. Karena mungkin saya salah makan apa, nggak tahu. Semalam tuh muntah-muntah, pusing. Jadi tidak ada kekuatan sama sekali. Jadi terpaksa saya absen, saya langsung kasih tahu sama Pak John. Saya nggak bisa bangun, saya nggak bisa makan, nggak bisa apa. Jadi saya lemah sekali. Jadi saya tidur terus satu hari sambil minum paracetamol. Saya telepon dokter saya boleh minum paracetamol. Oke. Di situ baru saya mulai tadi malam bisa mulai jalan. Jadi terima kasih sekali atas dukungan doa-doanya. Tuhan, kami bersyukur sekali telah menyembuhkan saya. Terima kasih juga kepada John dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bisa dengar Pak John? Halo? Putus Pak John. Suaranya Pak John tidak keluar. Amin, amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, bisa dengar suara saya, teman-teman? Ya, sudah Pak John. Bisa dengar ya? Oke, mungkin coba nanti saya pindahkan ke sini sebentar. Ini sangat besar kuasanya. Katakan sangat besar kuasa. Sangat besar kuasanya ya. Amin. Amin. Doa orang percaya bila dengan yakin itu sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Oke, saya mencoba untuk nanti ini. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa, John. Bisa Pak John, bagus Pak John, suara bagus. Ya? Oke, terima kasih. Ya, ini ada sedikit problem di sini. Ya, makanya kita bersyukur saja. Oke, saya sampaikan aja ya teman-teman supaya tidak kelamaan. Jadi yang kedua ini saudara-saudara kasih Tuhan, masalah membawa berkat. Siapakah dia? Orang yang mengerti masalah membawa berkat. Dia adalah orang yang melewati hari hidupnya bersama Tuhan tanpa ada rencana jahat di hatinya. Saya ulangi sekali lagi, melewati hari hidupnya bersama Tuhan tanpa ada rencana jahat di hatinya. Di ayatnya sudah dibaca oleh Rosalin ya. Tadi Yohanes 11 ayat 53. Saya masih ingat almarhum Ibu Oma itu berkata, kalau kamu mengalami masalah, dia pesan kepada kami anak-anak, dia bilang, John, kalau kamu alami masalah, kamu bertanya kepada Tuhan begini, ada berkat apa lagi di balik masalah ini? Jadi semakin saya mengalami masalah, saya tanya, ada berkat apa lagi yang Tuhan akan mau. Amin. Nah itu saya masih ingat, saudaraku, perkataan almarhum seperti itu, saudaraku. Dan dia punya ayat kesukaan itu, ayat di dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 60 itu, kalau ada niat jahat di hati kita, tentu Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Berarti Tuhan mendengar doa siapa? Doa orang yang selalu menjaga hatinya. Masih ingat ya, yang kemarin yang saya khotbah minggu lalu, yaitu kita perlu menjaga hati kita supaya hati kita tulus, hati kita bersih, supaya kita layak menerima akan kebaikan Tuhan. Amin ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang yang mengerti bahwa masalah membawa berkat. Yang ketiga, dia adalah orang yang menghindari ya. Dia menghindari bahaya. Dia menghindari bahaya itu oleh hikmat Tuhan. Kenapa? Karena Efraim. Nah, Efraim itu artinya sama dengan berkat berganda. Nah, nanti Ibu Rosalin bisa membaca di Yohanes 11 ayat 54, saudara bisa lihat ya. Ya.
Itu artinya Karena berkat itu, berganda. ya, saya bacakan Yohanes 11 ayat 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Amin. Amin. Efraim itu artinya berkat berganda, saudaraku. Jadi saya lihat ya bahwa orang-orang yang dia mengerti bahwa masalah itu membawa berkat, maka dia yang ketiga ini dia menghindari dulu, menghindari bahaya. Jadi kalau sudah tahu ada bahaya, maka orang itu akan menghindari bahaya, ya. Nah, menghindari bahaya itu karena dia hikmat, saudara. Hikmat karena ada Efraim. Efraim itu artinya berkat berganda. Jadi kalau kita tahu ini bahaya, kita akan menghindari. Tapi kalau orang bodoh, dia akan terjang terus dan dia akan jatuh di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat apa hasilnya ya. Hasil yang pertama dari orang yang memahami ya, saudaraku, bahwa masalah itu membawa berkat. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tahu saatnya umat Tuhan kembali bersatu ya, saudaraku. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 11 ayat yang ke-53 ya. Silakan Ibu Rosa, sorry, 5 Yohanes 11 ayat 52. 55. Ke-52. Yohanes 11 ayat 52, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Amin. 52, Yohanes 11 Ya. ayat 52. Ya, ya itu. Jadi Dan bukan jadi bahwa Yesus ini suatu dia mati tujuannya supaya apa? Dia akhirnya bisa menyatukan kembali umat Tuhan yang tercerai-berai itu ya. Ini luar biasa sekali, saudaraku. Jadi ini dia hasil yang pertama, saudaraku ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tahu bahwa saatnya umat Tuhan kembali bersatu. Kalau bersatu kita Mazmur 133 ayat 1, ayat 2, ayat 3 bilang kalau kamu diam dengan rukun, kita bersatu, Tuhan perintahkan berkat dalam hidup kita. Yang pertama. Lalu kemudian juga ada pengurapan Roh Kudus, ada juga kekuatan dari Tuhan bagi kita semua yang bersatu. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua dari orang yang mengetahui masalah membawa berkat. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tidak memiliki roh sebagai pembunuh. Nah, saudara masih ingat waktu saya khotbah berapa tahun lalu, mungkin sekitar 2 tahun lalu ya, pada bulan Desember itu, dia tidak punya roh Herodes. Roh Herodes itu roh yang jahat sekali ingin membunuh bayi Yesus yang tidak berdosa itu. Nah, inilah dia, saudaraku. Jadi kita semua orang percaya yang taat pada firman Tuhan, tentu kita tidak memiliki roh sebagai pembunuh. Nah, siapa yang menjadi pembunuh itu adalah iblis. Iblis adalah pembunuh manusia. Maka ini kita sebagai anak Tuhan yang mengerti kalau kita mau diberkati Tuhan di tengah-tengah persoalan, Tuhan bisa memberkati kita, kita perlu menjaga hati kita supaya kita tidak mempunyai roh pembunuh ya. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 53. ya. Yohanes 11 ayat 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Amin. Ini orang sepakat membunuh dia, membunuh Yesus. Ini orang yang hatinya dalam Tuhan. Putus-putus Pak John. Dari itu memiliki roh karena Tuhan suka sekali untuk memberkati orang-orang yang hatinya baik, bukan hatinya jahat ya. Oke, mas suara saya, saudaraku. Putus-putus Pastor John suaranya. Wow. Ya. Oke, baik ya, putus-putus ya. Ya, terima kasih sekali. Masih bisa dengar kah? Atau masih putus juga? Sekarang dengar.
sekarang dengar ya. Oke, firman. Ya. Apa yang terjadi? Dia selalu tinggal Tuhan. Yang kedua, Yesus juga adalah guru yang mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, ini hasil dari orang yang mengerti bahwa masalah membawa berkat. Dia selalu tinggal bersama dengan Yesus yang adalah Tuhan dan guru itu. Mari kita lihat ayatnya ya. Yohanes 11 ayat 54. Ya, Yohanes 11 ayat 54, karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Ya. Dan di situ Yesus tinggal bersama-sama muridnya, ya, murid-murid yang selalu Yesus, ya. Indah sekali antara murid dan guru itu, mereka tinggal bersama-sama sehingga mereka saling saudaraku melengkapi. Yesus memperlengkapi mereka dengan pengajaran-pengajaran firman. Ketika mereka mengerti akan firman Tuhan, mereka juga mendukung pelayanan Yesus sebagai guru yang telah menghasilkan murid-murid yang luar biasa, saudaraku, ya. Sehingga dari 12 murid ini Tuhan pakai mereka untuk menggoncangkan dunia, saudaraku. Petrus yang hanya pekerjaan sebagai seorang nelayan, tapi sekali dia berkhotbah, wow, itu banyak yang bertobat, 3.000 orang bertobat ya di hari Pentakosta itu, saudaraku. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita selalu ada dalam pengajaran-pengajaran firman yang benar, Tuhan akan pakai kita luar biasa menjadi alat dalam tangan Tuhan ya. Doakan Bapak Ibu tanggal 28 kami akan ada pelayanan misi ke Madura, saudaraku. Dan saya butuh dukungan doa dari saudara sekalian supaya misi pelayanan ke Madura ini bisa berjalan dengan baik. Tadi saya kontak seorang rekan hamba Tuhan juga yang akan siap untuk bisa menerima kami datang di Madura ya. Memang ini sudah lama direncanakan, namun karena berbagai kesibukan sehingga baru terrealisasi ya di bulan ini, di tahun ini ya, saudaraku, di tanggal 28 ya. Minta dukungan doa dari saudara sekalian dan kami akan selesai di Madura, kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing ya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua yang sudah hadir di malam ini, dan saudara yang mau ikut bisa langsung ya, bisa menghubungi Ibu Lydia Eka. Oke, Tuhan memberkati kita semua ya. Ya, kita akan berdoa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Ratna Marlina dari Kota Pekanbaru akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, berkat kasih kemurahan-Mu, kami masih dapat berkumpul untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Allah, kepadamu lah kami berserah Tuhan. Ajarilah kami untuk mengerti akan firman-Mu dan tanamkanlah di hati kami masing-masing Tuhan, supaya kami lebih lagi mengenalkan firman-Mu itu. Terima kasih Bapa. Berkatilah pendeta Pak John yang selalu menyampaikan firman siang malam Bapa. Berikan kesehatan kepadanya Bapa. Beri juga kami Tuhan Yesus, kepadamu lah kami berserah. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau turut campur juga di dalam firman-Mu ini, supaya kami dapat lebih mengerti akan firman ini. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami laksanakan dalam perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Halo Pak John. Cuaca nih, cuaca. Malaikat Gabriel. Nggak dengar suaranya ya. Cuaca. Halo. Di Kediri anginnya besar, Bu. Oh, ya. Itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa doa buat Pak Angki, juga peneguhan firman Tuhan, juga
Bu Ratna Marlina, Tuhan Yesus memberkati, semangat, sehat selalu, diberkati. Haleluya. Ya, juga terima kasih kepada hambanya yang setia, Bapak John Sambunan MA yang membawakan firman pada malam hari ini, yaitu kita harus mengerti tujuan misi Yesus mati di salib ya. Tujuan Yesus mati di salib itu menyelamatkan kita semua ya. Dengan darahnya kita diampuni dosa-dosa kita. Tuhan memberkati dan kita melewati hari-hari hidup bersama Tuhan ya. Kalau kita bersama Tuhan itu enak, dahsyat ya. Apapun yang kita minta Tuhan sediakan. Tak apapun yang kita perlukan, pasti Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan juga kita harus tinggal bersama Yesus ya. Tadi tentang tinggal bersama Yesus dengan muridnya. Yesus tinggal bersama muridnya. Kita itu juga harus tinggal bersama Yesus dalam hadirat Yesus. Kita harus selalu memuji Dia, selalu mengutamakan Dia. Kalau kita mengutamakan Dia dan memuji Dia, Tuhan senang. Tuhan itu kalau kita senangkan, Tuhan senang sekali ya. Itu luar biasa firman-Nya pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati Bapak John, tetap sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Dan selanjutnya yaitu doa profetik yang dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Kami persilahkan Bu Lydia Eka. Ya, shalom. Shalom Ya. semua. Shalom Pak John, teman-teman. Ya. Mari kita doa profetik. Kemudian kita akhiri dengan I receive ya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Ya, mungkin masalah signal ya di sana. Oke. Menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I Ya, receive. silakan. I receive. Bu Lydia, kalau ada rekaman buka aja, Bu. Ya, pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Ya, mungkin masalah ya, silakan. Lanjut Bu Lydia. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut Betul. Bu Lydia gangguan juga ya? ya. Iya, gangguan juga ini, Pak Franky. Coba Bu Lydia. Bapak aja. Baca aja. Setiap lutut betul. Dari semula
Lah kau tetapkan. Aja Pak yang baca ya, doa profetik. Ya Bu, ya betul. Yang ada lanjut aja Bu, bantuin. Ya, tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Perekonomian dan keuangan seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Profetik 2 bagi gereja everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang tercurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Semua pelayan Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dengan pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara gereja CLCC sampai Maranatha. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya, terima kasih. Lanjut dibantu Pak John, Bu Indri. Ya, terima kasih kepada Ibu Eka yang telah membawakan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Eka, semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada Bu Rosalin yang telah membantu Bapak John untuk membacakan firman Tuhan dan untuk kesaksiannya yang luar biasa ya. Bu Rosalin selalu ditolong Tuhan karena Bu Rosalin tahu bahwa mempunyai Tuhan yang dahsyat yang sanggup melakukan segala perkara sehingga Bu Rosalin dapat disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Bu Rosalin tetap semangat. Amin. Amin. Terima kasih Bu Indriani. Sama Pak Buri dan keluarga. Dan memberkati. Selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman dibawakan oleh Bu Ratna Marlina dari Pekanbaru. Kami persilahkan Bu Ratna Marlina. Tidak sampai Bu, tidak ada apanya teksnya. Teksnya tak ada. Bisa bantu Bu Indri. Langsung aja Bu Indri kalau ada masih teksnya. Iya, teksnya tak ada. Itu lagi gangguan Bu. Ya, sudah bisa lihat depan layar monitor. Browsing Pak John, browsing. Sudah bisa. Ya, oke, sudah kelihatan ini. Oke, iya silakan. Silakan. Terima kasih, saudaraku. Sekarang saya akan menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai
disertai perjamuan kudus. Ibadah 2 malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih. Naik Pak John. Lagi Pak John. Naik terus, naik terus. Naik terus Pak John. Ya. Ya. Ini Bu Indri bisa bantu Bu Indri. Ya. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah Gereja CLCC mulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam ibadah ya. Nah, ibadah Zoom. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah Gereja CLCC dimulai pukul 4. Mari mencari wajah Tuhan dalam kerajaan Allah pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Mari Tuhan mencari wajah di awal dengan hari yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Sudah Pak John? Naik Pak John. Nah, ya. Ya. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 18 bulan 7 2023 Ibu Lydia Eka Sidoarjo. 21 bulan 7 2023 Ibu Tini Chandra Lasem, ibunya Indriani Sidoarjo. 24 bulan 7 2023 Gereja CLCC atau HUT ulang tahunnya ya. Yang kelima 29 bulan 7 2023 Bapak Bruri Dikolu Ibu Rosalin Suma Germani HUT pernikahan ke 57 tahun. Naik Pak John. Ya. Terima kasih. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulastiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Pak John, suaranya hilang lagi, Pak John. Sudah Pak John. Ya, terima kasih kepada Ibu Ratna Marlina yang membawakan pengumuman pada malam hari ini. Ya, Tuhan memberkati Bu Ratna, sehat selalu, diberkati sama keluarga. Terima kasih. Ya. Maaf ya, tadi tersendat-sendat
tapi tidak mengurangi kita untuk mencari Tuhan. Semua Amin. diberkati Tuhan ya, percaya Tuhan Amin. Amin. kita semua. Ya, terima kasih. Saya selaku koordinator dan host pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus baik dan sangat baik ya. Meskipun ada gangguan sedikit, tapi Tuhan selalu menolong kita semua. Terima kasih Bu Magda, Pak Ponidi, juga Bu Rosalin, Bu Ratna, Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan. Juga Pak Darmawan, terima kasih Bu Hana. Ya, semangat Pak, sehat Pak, Tuhan memberkati ya. Terima kasih kepada Bu Lydia Eka, juga Bapak Angki, Tuhan memberkati, sehat selalu, semangat Angki ya. Semangat untuk mencari Tuhan, jeripayanya tidak sia-sia, luar biasa Bapak Angki. Ya juga Pak Jan, terima kasih Pak Jan, kita selalu dukung doa. Tetap semangat, sehat selalu, diberkati bersama keluarga. Dalam tanganmu, Bu Marta, terima kasih Tuhan. Cindy dan Johan. Selanjutnya ada Bapak John untuk silakan Pak John. Ya. Kan? Baik, saudara sekalian, jadi sebelum doa berkat malam ini, nanti Pak Jonathan Ponidi berdoa untuk pelayanan kita ke Madura ya. Silakan Pak Jonathan Ponidi, naikkan doa dulu. Persiapan pelayanan kita ke Madura, supaya Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Haleluya. Terima kasih Om telah diberi kepercayaan untuk mendoakan dan kita ke Madura. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita arahkan hati kita Tuhan untuk meminta segala penyertaan perlindungan kepada Tuhan agar dilancarkan oleh Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami yang apa adanya Tuhan, kami yang mempunyai hati untuk melayani Engkau Tuhan, kami yang serba ya Yesus, serba berkekurangan ini Tuhan, kami meminta penyertaan Engkau Tuhan, kami meminta perlengkapan dari Engkau Tuhan, bahwa pada tanggal 28 Juli nanti Tuhan, kami akan berkunjung, akan melayani di Pulau Madura nanti Tuhan. Sekiranya Engkau mengizinkan Tuhan, berikan kami penyertaan Engkau Tuhan, berikan kami perawatan Engkau Tuhan, berikan kami urapan Engkau Tuhan, sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang benar-benar berkenan untuk Engkau Tuhan. Dan jiwa-jiwa dapat dituai untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Pakai kami dengan karunia kami masing-masing Tuhan. Pakai kami ya Yesus, untuk kemuliaan Engkau nanti Tuhan. Kemuliaan di Pulau Madura nanti Tuhan. Sehingga umat-umat yang ada di sana Tuhan dapat melihat kemuliaan Engkau, benar-benar melihat kemuliaan Engkau Tuhan. Bahkan orang yang belum mengenal Engkau Tuhan dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Telah mengizinkan kami untuk melayani Engkau Tuhan.
dari waktu demi waktu Tuhan, baik secara online, baik secara offline, baik secara ibadah kunjungan, ibadah doa, ibadah apapun yang kami lakukan, Ya Yesus. asalkan untuk kemuliaan Engkau. Berikan perkenanan-Mu Tuhan pada segala hal yang kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, dan terus lindungi kami Tuhan, terus Amin. cakup kami Tuhan, terus berikan kami jamahan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dari segala gangguan-gangguan kuasa gelap Tuhan, terutama Ya Yesus. ketika hamba-Mu beberapa hari ini Tuhan mengalami sakit Tuhan, Ya Yesus. mengalami serangan dari kuasa kegelapan Tuhan. Kiranya Ya Yesus. Tuhan menjamah hamba-Mu ini, lindungi hamba-Mu Ya ini dari kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang ikut Amin. campur dalam pelayanan kami Tuhan, sehingga sembuhkan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa melayani, beraktivitas melayani Engkau di Kediri kembali Tuhan, bersama-sama hamba-Mu Pak John Sargunan Tuhan, bersama keluarga dan bersama teman-teman kami untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pelayanan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Engkau Tuhan, agar semua pelayanan kami berjalan sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa malam hari ini. Haleluya, amin. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, arahkan tangan di depan layar monitor dan ikuti doa bersama dengan saya. Katakan, Indonesia bagi Tuhan Yesus Kristus. Indonesia Katakan, bagi Pulau Madura bagi Tuhan Yesus Kristus. Keluarga kami bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berkata malam ini semua yang hadir, engkau terima aliran kesembuhan saat engkau mengarahkan tangan di depan layar monitor ini. Aliran kesembuhan mulai datang menjamah engkau, Pak Jonathan, Tuhan lepaskan engkau, Bu Magda, Tuhan lepaskan engkau, dan segala gangguan roh jahat tidak akan terjadi lagi. Ibu Ratna Marlina, engkau juga dilepaskan, segala gangguan roh jahat tidak akan terjadi lagi. Semua yang hadir malam ini, Tuhan lepaskan engkau dan segala gangguan roh jahat tidak akan pernah terjadi lagi. Setiap orang yang mengalami kelemahan tubuh di dalam nama Yesus, Tuhan sedang menjamah engkau malam ini, tidak akan terjadi lagi. Kesaksian demi kesaksian yang kita dengar malam ini sampai malam ini, Tuhan masih membuat mujizat. Disembuhkannya tubuhmu. Halo Pak John. Pak John nggak ada ya? Pak John juga nggak dengar Bu, beliau lagi adjusting itu handphonenya atau itu alatnya itu Bu. Oh iya, kalau gitu kita pujikan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, Baru rahmat-Mu bagiku. lepas hari ganti hari. Telah kulihat kasih-Mu pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Ya, saya kembalikan kepada Bapak John. Kami persilakan Pak John. John, mic-nya belum dibuka Pak John, mic-nya. Mic-nya tolong Ya, Pak. oke. Oke. Baik, saudara sekalian, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, turunlah atasmu kebaikan Tuhan, atas keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, atas ketahumu, atas pasanganmu, semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah terima pertolongan, sudah terima mujizat. Berkati kebaktian sepanjang malam ini, berkati kebaktian sepanjang hari esok, dan juga untuk sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima mujizat. Mari kita sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Ya, teman-teman, Tuhan berkati ya. Selamat malam, sampai berjumpa lagi. Ya, Tuhan Ya, memberkati. terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Sama-sama, Bro Terima kasih Salim. Pastor John. Tuhan berkati. Ya, Pak Darmawan, salam buat Bu Terima kasih Ananova banyak. ya. Selamat Selamat malam, Pak malam. Angki, Salam untuk Bu Gembala ya, Bu Pastor. Eli, Bu Ya, terima kasih Ratna, Pak Darmawan. Ya, sama-sama Bu Pastor. Tuhan berkati Larian, pelayanan Bu Pastor. Dalena, Semangat ya. Bu Lydia, Bu dan Rosalin, Ibu terima Idriani, kasih Shalom. Pak Anggi, Ya, Ibu Sinta, Ibu Indrayani, Ibu Melawati, Beni Ya. Hukupun, salam Bu. Selamat malam Bu. ya, Bu ya, Cindy, selamat Sukses ya, malam. Ibu. Pak Darmawan, semangat ya. Iya Bukan Pastor. 70% dapat 100%. Ya, Kita sukses doakan Tuhan. pelayanan Pastor tanggal 28 sukses Pastor. Amin, Hanya amin. bawa jiwa-jiwa untuk Ya. Tuhan. Amin. Amin, amin. Amin. Makasih Pak Darmawan. Salam buat Bu Ananova. Oke, Tuhan Ya, berkati terima kasih teman-teman banyak, semua. God bless you all. all. Tuhan berkati Oh semua ya. ya, bye-bye. Ya, Halo, selamat selamat malam. Bu istirahat. Indrayani, terima kasih. Ya, Ya, selamat bye. siang waktu Jerman, Bu Rosalin. Ya, Bye. bye. Ya, amin. Salam.